Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Laili Rahmawati Afrida selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Saudara Muhammad Dafa Ramadan selaku Ketua Umum KSKM 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Yang kami hormati para pemateri dalam kegiatan pagi hari ini ada Kak Rizaldi Nur Himawan dan Kak Silvi Ayu Fortuna. Kemudian yang kami hormati pengurus KSKM 2021 serta anggota muda KSKM 2021 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan kali ini di tengah pandemi kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menggali dan berbagi ilmu dan dalam serangkaian acara Orem Manis, obrolan ringan minggu pagi bersama pebisnis. KSKM 2021 dengan judul Sharing Discussion and Training to be a Good Young Entrepreneur. Sebelum masuk pada acara inti, marilah kita mengucapkan basmalah bersama untuk kelancaran acara pada pagi hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya teman-teman kalau yang nggak berhalangan bisa on cam ya semuanya. Halo. Silakan on cam semua ya teman-teman ya. Masih pada semangat nggak nih? Kok nggak ada suaranya nih? Halo teman-teman. Semangat, Kak. Iya, masih pada semangat semua kan? Kita jargon dulu ya. Semangat pagi jiwa muda. Semangat. Semangat. Yang lain mana nih? Ya ampun. Apa belum sarapan kalian? Apa gimana ya? Aku ulangin ya. Semangat pagi jiwa muda. Semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Semangat pagi jiwa muda. Semangat. Semangat. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Kemarin kita udah ketemu nih pada acara Orem Manis 2.1 dengan pembahasan yang terkonsentrasi pada divisi agribisnis dan kerajinan tangan. Nah, karena kita inginnya belajar semua divisi, di acara Orem Panis 4.1 hari ini terkonsentrasi pada divisi fashion dan kuliner dengan menghadirkan para pemateri yang hebat untuk sharing dan berdiskusi. Baik teman-teman, sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu untuk dua pemateri hebat pada pagi hari ini. Ada Kak Rizaldi dengan konsentrasi divisi fashion dan ada Kak Sufi dengan konsentrasi divisi kuliner. Halo, apa kabar Kak Rizaldi dan Kak Silvi? Bagaimana kabar kakak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Kak, selalu dalam lindungan Tuhan juga. Amin. Nah, untuk mengawali sesi sharing pada hari ini, mungkin akan saya awali dari Kak Rizaldi terlebih dahulu sebagai permateri pertama dengan konsentrasi divisi fashion. Kak Rizaldi merupakan Kepala Bagian Humas KSKM 2020 dan owner dari Wesel Apparel. Pengalaman Kak Rizaldi ini yang membuat kami tertarik dan ingin sharing banyak hal. Jadi teman-teman juga bisa membuka akun Instagram USL Apparel ya untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai usaha yang digeluti Kak Rizaldi ini. Halo Kak Rizaldi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi juga Kak. Alhamdulillah kita bisa ketemu dan ngobrol ya Kak meskipun secara virtual ini Kak ya. Iya, iya.
Baik, saya akan memulai sesi sharingnya. Bagi teman-teman KSKM yang ingin bertanya, silakan langsung mengetik pada kolom chat Zoom ya. Yang pertama nih, mungkin aku tanya nih Kak ya. Pastinya semua bisnis itu berawal dari ide. Ide awal usaha Kakak ini dari mana sih gitu? Hmm, Oh ya, sebelumnya intro dulu dong. Oh Gak apa-apa iya, ya. silakan Ya, Kak. intro dulu ya. Silakan. Ya, halo. Perkenalkan buat teman-teman yang belum tahu, saya Rizaldi dulu sama seperti yang dikatakan Afrida, merupakan kepala bagian humas. Ya, untuk dulu saya di KSKM juga ikut divisi fashion juga ya. Dan saya lihat dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, divisi fashion juga semakin baik. Mau tanya kabar dulu gimana teman-teman di rumahnya masing-masing ya ini, apakah sehat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Gimana nih teman-teman kabarnya? Gimana kabarnya Nanyain teman-teman? Kak Rizaldi nih. Alhamdulillah baik, Kak. Baik Kakak. Iya, pesan aja ya buat teman-teman yang di masa PPKM ini kan ada pandemi COVID-19 ya, jaga imun, jaga mood biar semoga keluarga itu tetap terjaga dan jangan sampai ada yang kena COVID-19. Amin. Lanjut, monggo silahkan. Ya, seperti yang aku tanyain tadi ya Kak, dari mana sih ide awal usaha yang Kakak geluti saat ini gitu? Oh ya, sebenarnya sih kalau ide awal usaha ya, dulu sih berawal dari aku suka kayak model-model baju gitu kan, sering kan kalau orang anak-anak muda kan lihat sepatu keren, terus habis itu lihat baju keren, beli, pengennya hawanya beli terus. Nah, terus aku kepikiran, kenapa kok nggak bikin baju sendiri, barangkali bisa. Kan aku itu tipe orangnya yang kalau pakai barang buatanku sendiri, entah itu sepatu, entah itu tas, entah itu apa, ya bangga banget. Nah, dengan ide kayak gitu, aku pikir aku aja mau pakai barang yang aku buat sendiri. Apa mungkin ini bisa dibisniskan gitu. Nah, jadi ide awal usaha berawal dari memang aku suka kayak beli-beli barang yang kayak gitu. Ya bukan, notabene bukan aku orang yang sing materialistik gitu ya Rek, di dunia. Beli ini, pengen ini, beli ini. Cuma ya ketika aku lihat, ini cocok nih sama aku. Nah, aku beli, cocok nih sama aku. Terus kadang aku beli sepatu itu aku custom sendiri. Saya cacat sendiri. Terus habis itu kadang beli baju polosan terus aku tie dye itu sendiri, tak pakai sendiri juga. Terus dari itu juga kepikiran kenapa kok nggak aku bisniskan kalau aku bisa kayak gini gitu. Terus berawalnya juga dari pengenku masuk divisi fashion di KSKM itu, awalnya niatnya juga pengen belajar sih. Ternyata ini di dalamnya untuk melangkah ke jenjang bisnisnya itu ya sulit banget ternyata. Maksudnya bukan sulit ya, tapi banyak hal yang harus dipelajari. Jadi gitu sih untuk awalnya. Oh, jadi kayak terinspirasi dari diri sendiri gitu ya Kak, yang awalnya kayak suka apa ya? Mungkin kayak mengoleksi baju-baju yang Iya. diminati, terus kenapa nggak pakai baju buatan sendiri gitu kan ya Kak ya. Jadi proses mengolah idenya itu kayak gimana sih Kak? Sampai pada terjalankannya bisnisnya Kakak gitu. Iya, sebenarnya untuk proses pengolah idenya itu ini cukup lama ya, Rek ya. Hampir 2 tahun sih aku mengolah ide gitu. Soalnya eh, aku nggak punya tim buat awal-awal itu aku nggak punya tim buat ngerjakan ini. Jadi aku sendiri ide tak aku bangun sendiri, terus habis itu Photoshop itu aku edit-edit sendiri, dulu kan masih pakai Photoshop, terus habis itu juga belajar Corel gitu. Ya dari 2 tahun itu aku nggak langsung buat brand, jadi awalnya tuh aku jualan thrifting, tahu thrifting kan? Iya, tahu Ya Kak. thrifting. Aku beli kolakku di Pasar Babebo di Jember kalau ada yang tahu.
dan aku jual. Dan itu kan sama kan, kalau kamu thrifting kan juga milih-milih mode yang kekinian yang mungkin disukai sama minat pasar gitu. Jadi dari thrifting itu kamu juga apa ya, bisa melihat pasar, pengennya modelnya gimana, pengennya model yang seperti apa. Kan kadang kamu kulaan di thrifting itu di pasar itu kamu jual juga nggak laku. Oh berarti ini bukan model-model anak zaman sekarang, berarti ini mungkin aku suka tapi orang lain nggak suka. Dari itu terus habis itu kan namanya juga kalau bisnis pengen punya brand sendiri, ya kamu alangkah baiknya juga punya modal sendiri biar aman. Ya, jadi caraku untuk mengais modal itu ya pertama itu thrifting. Terus yang kedua aku jualan kaos polos. Yang kedua aku jualan masker ya pada saat pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin terlalu idealis juga ya saat penjualan masker, dan cuma apa ya ngarani Pak Po itu BEP, dan penjualan masker cuma BEP. Habis itu aku jualan kaos polos, jadi ya buat tambah-tambah modal. Dan di sini aku saat jualan kaos polos itu jadi tahu tren-tren temen itu seperti apa. Oh teman-teman sukanya kaos polos yang kayak gini, terus model-model anak-anak zaman sekarang itu kayak gini. Nah berdasarkan modal dari aku thrifting tadi terus sama kaos polos tadi, aku lanjut ke ini, aku brand sendiri yang USL itu tadi. Nah buat desainnya itu aku sama temanku, ya ini aku udah punya tim, aku sama temanku satu itu buat desain bareng, terus habis itu masarin bareng, terus habis itu cek ombak dulu gimana minat pasarnya, seperti itu. Berarti kayak mulai dari bawah banget gitu ya Kak, sampai punya brand sendiri gitu kan. Dari thrifting kan emang zaman sekarang pun gak asing gitu kan, kayak anak-anak pakai baju thrifting gitu kan. Iya. Malah yang banyak diburu juga baju thrifting semua sih, pre-love gitu. Ya malah sebenarnya bisnis thrifting ya kalau buat anak-anak zaman sekarang itu sangat diminati, soalnya kapan lagi kita punya barang branded dengan harga murah gitu, walaupun bekas kan nggak apa-apa sih. Iya. Terus pastinya ada halangan dong Kak ketika merealisasikan ide sampai ke apa namanya, ke bentuknya bisnisnya Kakak ini gitu. Apa aja halangannya yang Kakak temuin selama merealisasikan ide itu gitu? Ya. Buat halangan ya gimana ya, kalau ngomong kadang itu aku dapat halangan terus move on, lupa gitu ya. Sebenarnya kalau halangan itu awal-awal, jadi kamu bingung untuk memilih konsep ya di branding itu, ini USL ini mau bawa kemana. Pernah aku iseng-iseng buat gini, iseng-iseng buat model. Jadi modelku dulu street banget ya, streetwear banget. Terus ternyata di sablonannya itu nggak bisa, di rumah produksi sablon itu nggak bisa buat desain yang aku buat. Terus habis itu kan mikir lagi, bingung gimana sih ya enaknya. Terus aku kembali ke diriku sendiri. Jujur aku juga suka adventure gitu. Kenapa kok nggak dipadukan kayak streetwear sama adventure atau trip gitu. Nah makanya kan untuk desain yang pertama ini Fujiyama ini kan temanya setengah streetwear. Aduh maaf ya, ada kucing. Iya nggak apa-apa Kak. Yeah. Setengah streetwear juga ada, setengah kita itu meng-shoot itu Gunung Fujiyama. Jadi panorama alam lah kita shoot gitu, kita padukan dengan model yang streetwear. Terus habis itu kan ketemu konsepnya. Nah, ada kendala lagi, yaitu buat kamu kan harus milih rumah produksimu yang cocok mana, terus kamu juga harus tahu sablon yang baik untuk desainmu itu yang mana, terus keinginan pasar itu seperti apa. Maksudnya sablon biasanya itu teman-teman jualan itu sablonnya yang apa, terus masa tuh kamu juga nggak milih
vendor mana yang murah, terus habis itu ngitung BPP-nya. Nah, kendalanya sih yang pertama itu bingung desainnya, terus yang kedua kamu bingung cari rumah produksinya. Nah, ini yang ketiga, kendalanya ini cukup cukup tricky kalau menurutku. Kadang itu kalau kamu sudah konsep tertata bla 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 bla, kamu itu kadang juga nggak pede dengan produkmu. Nah, itu sih kendalanya yang selama ini yang masih aku ingat ya. Cuma ya kendala-kendala lain seperti kendala-kendala lain seperti sulit laku atau apa gitu ya wis. Yang penting kamu ikhtiar dan straightforward on your point gitu aja. Iya. Berarti kayak kita juga perlu kali ya untuk meninjau pasar. Kita tuh kayak harus kayak apa ya, up to date banget gitu loh buat bikin desainnya, terus ngitung BBP-nya juga gitu Kak ya. Nah, pastinya dalam proses merealisasikan ide tersebut kita juga kadang mikir gitu Kak ya. Kayak ah ini bakalan laku nggak ya? Ini bakalan kayak kejual banyak nggak ya? Nanti kalau misalkan aku rugi gimana? Terus kayak kurang percaya diri gitu loh. Nah, kalau menurut kakak ini membentuk suatu kepercayaan pada diri sendiri atau percaya pada apapun yang akan dilakukan dalam usaha nantinya atau mampu bersaing dengan usaha lainnya tuh gimana sih Kak? Untuk membentuk suatu kepercayaan itu gitu. Untuk membentuk suatu kepercayaan ya. Oh, ini pertanyaannya bagus sih ini. Jadi ya seperti yang aku katakan tadi, kalau aku sempat nggak pede dengan produkku sendiri ya. Padahal sudah konsep udah kayak gini, udah tertata lah konsepnya. Itu pun udah aku survei sama teman-teman juga. Aku punya teman-teman nongkrong gitu. Ini desainnya gimana? Katanya oke. Terus kadang ada revisi dari teman-teman juga. Walaupun kadang mulut teman-teman itu menyakitkan kan, itu pelajaran bagi kita ya. Daripada yo bagus-bagus nanti hasilnya buruk. Nah, kalau buat kepercayaan diri, sebenarnya kalau kamu percaya produk kamu itu benar-benar bagus ataupun dapat bersaing, kalau aku sendiri sih nggak punya kepercayaan yang seperti itu. Cuma aku datang dengan rencana. Aku punya rencana kayak gini, aku punya rencana pemasaran kayak gini, aku punya nanti jangka panjangnya kayak gimana, aku punya nanti bisnis ini mau kamu bawa kemana. Jadi untuk desain seperti apapun, sekarang kan desain seperti apapun, terus model seperti apapun, yang penting kita udah rencanakan, yang penting kita udah survei, yang penting kita udah tahu marketnya, yang penting kita udah maksudnya hitung-hitung nanti untung berapa, terus kalau rugi gimana, you come up with the plans, ya kepercayaan diri itu akan muncul sendiri. Tapi ya jangan kayak kamu coba-coba tapi tanpa rencana kan, ya lucu juga, nanti kamu mesti ada tengah-tengah nggak pede, gimana ya untuk mengatasi gimana itu ya kamu sebaiknya walaupun coba-coba tapi harus disertai dengan rencana juga, ini mau kau bawa kemana gitu. Berarti on point-nya itu ada di plan dulu Kak ya. Ya. Ada di plan dulu, kita niatnya itu seperti apa, tujuan kedepannya itu seperti apa. Terus menumbuhkan semangat pada diri sendiri juga ya, biar percaya diri gitu Kak ya. Ya. Nah, sejauh ini nih, yang ngedukung bisnisnya kakak mulai awal berdiri sampai sekarang nih, siapa nih Kak? Yang ngedukung support system gitu ya, Iya, buat support bisnis system apa? Kan pastinya ya. orang tua juga dukung gitu kan. Terus Ya, siapa? ya, kalau orang tua, yang jelas orang tua itu dukung modal sangat besar sekali. Kalau orang tua, walaupun saya juga punya modal sendiri, tapi alhamdulillah orang tua juga mensupport modal yang dapat dikatakan bisa membuat saya bernapas lega gitu. Ya, ya walaupun ya membantu sedikit lah ya Allah. Orang tua pasti itu. Terus teman-teman nongkrongku ya, teman-teman yang mau tak ajakin ngobrol gini, yang mau tak repoti gitu, teman-teman, terus sama tim lah.
Timnya Iya. walaupun ini ada 3 sih ya, aku, desainer, sama anak marketing. Ya, itu kan suatu support juga ya. Walaupun sering di tengah-tengah rapat itu kita sering kayak engkel-engkelan, itu bahasa Indonesianya apa? Engkel-engkelan? Apa ya? Ayo, engkel-engkelan Kayak apa? berdebat gitu Iya, kayak oh iya, berdebat ya. berdebat. Sering berdebat, sering kan 3 kepala itu punya konsep yang berbeda-beda ya. Iya. Ya, konsep yang berbeda-beda. Jadi saat kita memadukan konsep itu, ini kan bingung. Dia punya pandangan seperti ini, aku punya pandangan yang seperti ini. Terus temanku cewek lagi punya pandangan seperti ini. Terus gimana dong? Kan sering debat, sering gini. Terus pas ketemu titik tengahnya, habis itu kita survei bagian survei kan aku bagian survei ke teman-teman, ternyata jelek desainnya. Ya, kita itu juga saling apa ya? Supportnya itu dengan saling berkata apa adanya. Kalau emang ini jadi biar kita itu bertiga itu tahu, maksudnya legowo nek, oh iya ternyata aku punya ide seperti ini, belibet seperti ini salah. Oh ternyata aku punya ide seperti ini di pasaran nggak masuk, gitu kan. Jadi buat teman-teman, kalau aku sama teman-teman tim sih gitu, saling supportnya itu saling ibaratnya saling mengajari lah bagaimana respon pasar, terus bagaimana cara untuk memikirkan desain yang baik. Jadi seperti itu. Terus paling Gitu. besar yuk. Berarti support system yang paling kuat itu dari orang tua, dari teman-teman, dari tim juga, dari doi ada nggak, Kak? Ya alhamdulillah, Ya, alhamdulillah nggak ada ya. ya. Ya karena doinya silih berganti. Maksudnya apa ya, ini silih berganti Aduh, doi. Aduh, ya apa gini? Keceplosan aku. random banget ya. Aduh, Iya, Kak. ya. Ya kalau yang paling besar support sistemnya sih ya selama ini ya, jujur orang tua ya. Maksudnya ini aku ngomong tadi modal itu bukan masalah aku dikasih uang banyak sama orang tua juga ya. Modal doa kan juga, Rek. Iya, Sama orang pasti, tua ya. pasti. Modal doa. Soalnya mama itu kalau aku tahu sering sholat duha juga, yes. Aku berpikir ya paling ya doain saya lah, semoga saya sukses gitu no. Sayanya itu yang nggak mau kadang sholat duha. Sering dimarahin Iya, sama mama. iya pasti yang paling utama yaitu doa orang tua gitu kan ya, Kak. Minta ke Tuhan gitu biar dilancarkan segala sesuatunya. Nah, tadi kita udah bicara terkait masalah halangan apa yang dihadapi kakaknya ketika saat merealisasikan ide tersebut. Nah, sekarang nih aku juga mau tanya juga nih, resiko-resiko yang udah kakak ketahui dalam membangun usaha ini tuh seperti apa sih, Kak? Terus solusinya dalam menghadapi resiko-resiko itu tuh gimana gitu loh kan? Ya mungkin sama ya kayak kendala gitu. Ya mungkin ada tambahan resiko-resiko yang kakak ketahui selama membangun usaha ini itu seperti apa dan solusinya seperti apa, Kak? Iya, kalau resiko-resiko sih sebenarnya pastilah resiko barangmu itu nggak diminati pasar terus nggak laku itu pasti ada di Pasti. dunia kayak gini ya, di dunia clothing terutama. Soalnya kan notabene di Indonesia ini orang itu lebih memilih barang yang murah. Terus maksudnya desain yang kita buat itu tidak dipentingkan oleh orang-orang, soalnya kan rata-rata marketnya di Indonesia itu menengah ke bawah ya. Ya, Iya, let's say terus resiko-resikonya juga itu kita kalah saing dengan produk-produk luar, terutama dari China yang 50.000 udah dapat meja, ya kan? Dan juga modelnya disukai, dan sekarang pun menengah ke atas juga suka-suka produk gitu ya. Maksudnya resiko yang kita alami ya seperti produkmu itu kalau awal-awal pasti kemahalan, terus habis itu di pasaran itu kurang laku, jadi berjalannya itu pelan-pelan gitu. Kita cari orang-orang yang suka sama desain kita. Soalnya kan kalau clothing itu
kita jual desain, bukan jual kualitas bajunya. Soalnya kualitas baju itu nomor 2. Yang pertama, yang orang-orang lihat itu, oh desainnya bagus. Mereka beli karena desain, bukan mereka beli karena kualitas kaos atau mungkin kualitas sablon. Itu juga nomor 2 juga. Mereka beli karena desainmu bagus, desainmu kekinian, cocok dengan mereka. Mungkin anak-anak motor suka desainku, mungkin anak-anak yang suka adventure atau ngetrip itu juga suka desainku, ya mereka belinya desain. Nah, resikonya yaitu ketika kamu kalah saing dengan produk-produk dari luar, terus habis itu kamu tidak bisa menentukan atau kamu tidak bisa menarget pasarmu yang seperti apa, ya resikonya barang kamu nggak laku, satu. Terus habis ini sebenarnya bisnis clothing seperti ini kalau kamu majunya atau dapat berkembang ketika ada event. Nah, sedangkan di pandemi COVID-19 ini, event-event seperti kayak Jackcloth, mungkin event-event kecil seperti apalah, brand Madiun itu kan otomatis nggak ada, otomatis terhenti juga. Nah, yaitu makanya resikonya juga itu, branding produk kalian itu akan semakin ya tetap bisa terbranding, cuma jalannya itu pelan soalnya nggak ada event. Nah, biasanya ujung tombak buat teman-teman yang buka brand cloth ini, ya kamu masuk event, terus kamu punya kenalan di event sana, punya ya kasarannya kamu punya circle di event situ, terus rezekimu itu dari sana, rezekimu dari relasi event-event itu, ya itu buat bisnis kayak gini. Resiko yang lain apalagi ya? Yo itu aja sih, kelihatannya resiko karena nggak ada event, terus resiko barang kamu nggak laku. Nah, buat cara mengatasi masalahnya, ya tadi ada ya cara mengatasi masalah, kamu tanya juga ya? Iya Kak. Buat cara mengatasi masalahnya sih, kalau barang kamu nggak laku karena target pasar yang kamu tidak ada atau kurang itu, ya mungkin kamu cari-cari market lagi sih, cari-cari market yang sesuai dengan baju kamu, sesuai dengan desain kamu. Nah, nggak contoh dah, bajunya KSKM sekarang yang punya anak divisi yang FEB itu. Nah, mereka kan juga pasti menargetkan kalau ini yang beli anak-anak FEB UNED. Kan mereka nggak mungkin menargetkan anak-anak kedokteran UNER, kan juga lucu juga, walaupun mungkin ada yang laku tapi kadang belinya maksa, tapi kan mereka sudah punya target, oh FEB UNED mahasiswa atau mungkin dosen. Nah, seperti itu. Nah, sama kayak bisnis clothing seperti ini, kamu juga harus punya target pasar seperti apa. Ketika kamu udah punya target pasar, walaupun kamu bersaing dengan produk manapun, dengan harga yang seperti apa, kalau kamu punya target pasar yang benar, kalau kamu punya peminat yang emang suka dengan desain kamu, ya itu pasti beli di produkmu gitu. Jadi resiko-resikonya seperti itu Kak ya, dan juga dalam menghadapi kendalanya kita juga harus pandai-pandai kayak memutar otak gitu Kak ya, supaya biar terselesaikan semua resiko-resiko yang dihadapi gitu. Nah, Kakak tadi kan bilang tuh nggak ada event gitu Kak ya, berarti lagi sepi. Nah, ketika lagi sepi itu kayak Kakak meng-flow up lagi biar rame tuh kayak gimana Kak? Sebenarnya untuk cara memflow up ya ikut-ikut komunitas sih, ya kayak Mem-flow up produknya biar rame lagi gitu. Iya, itu aku flow up kan ke komunitas-komunitas, kayak kalau di Madiun kan juga ada komunitas skate, terus komunitas apalah, kamu flow up kan di sana. Ya mungkin kalau event kan massal ya, umum mesti kamu datang di event tersebut. Nah, tapi kalau kamu flow up secara sedikit-sedikit ini ke komunitas A, B, C, D, ya mungkin itu sih caranya buat membackup biar produk itu tetap bisa dikenal orang,
walaupun eventnya tidak ada seperti itu. Jadi Berarti kayak ngikutin apa tadi Kak? gabung ke komunitas apalah. Iya, bergabung ke komunitas gitu ya, biar juga bisa ke flow up produknya kakak biar rame lagi gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih kak ya, kakak nih udah menghabiskan biaya banyak kan pastinya untuk membuka bisnis ini gitu kan. Nah, ini tuh kisaran berapa gitu kak, kalau boleh tahu. Dan omset per bulannya jika diestimasikan tuh berapa? Ya kalau apa ya, modal itu sih gimana ya, aku mau ngomong sungkan juga soalnya gini, eh, barang laku terus habis itu pamannya aku kan stok ini nggak ada pre-order gitu. Seumpama aku pesen selusin dulu, terus habis itu selusin udah habis, kasarannya begitu, kita order lagi. Jadi ya cuma berapa ya? Ya kalau bilang satu lusin itu cuma ada 800 gitu ya, 800 900-an. Terus kamu untungnya kalau laku semua itu 1,5 sih. Dan alhamdulillah ini udah, ya bukan udah sih ya, baru 4 orderan gitu. Ya untuk omsetnya aku lupa catatannya di dalam, cuma kalau untungnya itu, keuntungannya paling enggak kamu bisa bayar wifi 2 bulan sama beli sepatu gitu aja. Wah, Ya, alhamdulillah itu banget itu ya masih kak. sedikit loh ya, itu masih Iya. sedikit sih. Kan nanti kalau biasanya sih teman-teman yang punya toko-toko gitu sebulan sih udah 3 bulan udah bisa beli motor baru itu kalau teman-teman. Ya, alhamdulillah ya Kak, kalau misalkan seperti itu. Nah, ini Kakak kan tadi bilang punya tim gitu kan, yang awalnya nggak punya tim, jadi punya tim gitu. Nah, berarti mengembangkannya itu nggak sendirian dong Kak, pasti punya kayak pegawai gitu, karyawan kayak timnya itu eh, kayak pegawai sendiri gitu Kak ya. Itu dari teman-teman sendiri Kak ya. Ya, kalau timnya itu dari teman-teman sendiri sih. Jadi sebenarnya bukan pegawai ya. Iya, Eh, sebenarnya wong nanti untungnya dibagi 3. Kan iya. kalau pegawai kan aku bayarin gitu. Ya jadi sebenarnya di timnya itu teman-teman sendiri. Kenapa kok ini masih teman-teman sendiri? Soalnya kan eh, kita bekerja dengan orang itu kadang kan juga butuh kepercayaan ya teman-teman. Kepercayaan buat ini, kepercayaan buat desain, kepercayaan buat buat video atau dan lain. Nah, yang pertama aku memilih teman-temanku sendiri juga gitu, karena aku percaya kalau temanku sendiri itu nggak bakal, maksudnya kerjanya itu nggak mikir duit aja, ya kerja kita punya brand bareng, kita usahain bareng-bareng, ya kayak gitu. Nah terus di tim sendiri itu kan ada 3 sih ya, kita itu bekerjanya sesuai tupoksi masing-masing, kayak anakku R&D, teman-temanku R&D itu yaitu kerjanya buat desain baru, mengumpulkan desain, terus habis itu membuat video, terus buat video promosi dan bla 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 itu. Nah, terus anak-anak marketing itu kan anak-anak sih ya, anak marketing satu dok. Nah, ini ya apa, kerjanya ya cari target pasar, mungkin cari toko yang bisa dititipi baju, terus mungkin cari teman-teman komunitas yang memungkinkan. Terus aku sendiri di sini sebagai ya ketua, tapi cuma ya nggak ketua banget sih. Di sini sih aku memutuskan ini mau tak bawa kemana, terus ini mau tak model kayak gimana, terus aku punya visi kayak gini, terus teman-teman nanti gimana. Jadi di dalam kelompok tadi ya nggak, aku nggak seperti bos perannya, aku cuma begini menyalurkan visiku seperti ini, nanti respon teman-teman gimana. Soalnya kan aku gini Rek, modelku kalau berbisnis ya mungkin modal 100% dari aku ya. Soalnya kadang kan kalau modalnya dibagi 3 itu yang bikin ribet kalau seumpamanya kamu bagi hasil itu ya aku kan modal segini, aku nombok segini, aku nombok segini lah. Karena aku nggak pengen kayak gitu dan nggak pengen notabene memutus
apa ya, pertemanan kan, soalnya udah temenan 3 tahun ya, temen SMA gitu. Iya. Nah, nggak pengen kayak gitu, nggak pengen ribet karena uang kayak gitu. Ya wis, nanti kalau dana dari aku, terus kalau ada tombok-tombok ya bilang aku, terus nanti tak catatnya gimana. Soalnya kan yang nyatet kayak yang kan aku jurusan akuntansi sih, ya wis Iya. tak niati juga sambil belajar juga ya gimana sih Iya. caranya mengakun UMKM seperti aku sendiri ini. Ya wis yang nyatet aku, terus yang nanti ngitung badi aku, yang ngitung keuntungan aku, terus yang apa jenenge, pokoknya yang finansial itu 100% dari aku. Teman-teman juga tahu alasannya kenapa, bukan karena aku pengen menguasai mereka, tapi pengen apa, nggak ribet saat bagi hasil. Gitu. Oh, iya. Eh, berarti kayak kakak nih di sini tuh jadi apa tuh namanya? Yang ngemotivate biar tujuannya itu apa ke depannya, terus mengestimasikan biaya dari awal sampai akhir juga gitu kayak biar gak eh, dibilang kayak semerawut gitu Iya benar, motornya gitu kayak. iya Oke, benar oke. benar benar. Nah, mohon maaf nih sebelumnya Kak, ini waktunya sudah habis, Oh ternyata iya, waktunya sudah berakhir gitu kan. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparan materi dari Kak Rizaldi ya. Terima kasih banyak Kak. Banyak sharing-sharing yang kita dapat juga. Nah, kita juga tadi sudah sharing banyak hal mengenai usaha yang digeluti oleh Kak Rizaldi nih ya. Nah, sekarang kita bakalan beralih ke pemateri kedua nih Kak ya. Mohon maaf sebelumnya Kak. Karena keterbatasan waktu dan untuk pemateri kedua pada hari ini ada Kak Silvi Ayu Fortuna dengan konsentrasi divisi kuliner nih. Nah, Kak Silvi ini teman satu kepengurusan saya di KSKM 2021 yang menjabat sebagai anggota bidang penelitian dan pengembangan bagian penelitiannya sih. Pengalaman Kak Silvi juga membuat kami tertarik dengan ingin sharing banyak hal mengenai bisnis yang sedang ia geluti saat ini gitu. Masih muda, kuliah sambil berwirausaha, sama seperti Kak Usnia kemarin gitu ya. Nah, jadi Kak Silvi ini adalah owner dari Mi Company, di mana usahanya bergerak di bidang kuliner. Dan kalau kalian ingin tahu, bisa langsung scroll Instagramnya ya, di @micompany. Halo Kak Silvi. Halo Kak. Halo. Apa suara saya terdengar? Halo. Iya, halo Kak. Dengaran ya? Udah. Iya, udah kedengeran Kak. Akhirnya kita bisa ketemu Kak ya, dan bisa ngobrol lagi meskipun virtual gitu ya. Saya akan memulai sesi sharingnya bagi teman-teman KSKM yang ingin bertanya, silakan langsung mengetik di kolom chat Zoom ya. Nah, sama nih kayak Kak Rizaldi tadi, pasti yang aku tanya ini dari mana sih ide awal usaha yang kakak geluti saat ini gitu? Atau dan bisa dijelasin gitu terkait nama usaha Mi Company ini, apakah ada filosofi atau sejarahnya gitu? Oh, oke. Yang pertama ide ya. Ya, Kalau ide itu pertama sih dari awalnya itu dari kegemaran saya atau hobi. Saya paling suka sama mie, apalagi mie pedes ya. iya, Kayak enak yang banget itu zaman Kak. sekarang kan, Iya, zaman sekarang kan banyak ya kayak kober, gacoan gitu kan. iya, Siapa sih yang nggak kenal kayak mereka gitu kan? Apalagi anak muda sekarang tuh sukanya yang kayak gitu gitu. Terus yang kedua itu ide ini di daerah saya kan di daerah Lamongan ya. Lamongan ini bukan kotanya, jadi di daerah pinggiran gitu.
yang jarak ke kota itu masih 1 jam 1 jam setengah. Lah, kayak yang kita tahu kayak bergacuan itu kan adanya biasanya di kota ya Iya, cabangnya. di kota. Saya sendiri kan sebagai seorang wirausahaan kan kita tuh harus tahu bagaimana, apa sih yang dibutuhkan di lingkungan sekitar, apa sih yang dibutuhkan orang-orang gitu ya di sini. Jadi saya juga mengalami keresahan kalau lagi pengen makan mie pedes itu harus ke kota dulu yang jaraknya jauh gitu. Jadi saya lihat di lingkungan sekitar juga anak muda begitu. Kalau lagi pengen makan mie atau kayak gacuan itu kan mereka harus menempuh jarak yang jauh kan. Apalagi kadang mereka juga eh, buka just tip gitu. Tapi kelemahannya just tip kan nanti bisa minyak udah dingin, nggak enak gitu kan. Iya, udah keras gitu kayak, ya ampun. Jadi karena melihat situasi seperti itu, jadi saya tuh terinspirasi, kenapa sih nggak buka di sini aja? Kalau pas lagi pengen kan bisa tuh makan mie sendiri gitu. Iya, bisa bikin sendiri gitu Kak ya. Yang bisa bikin sendiri gitu. Jadi ya itu yang memotivasi saya buat bikin usaha ini. Oh iya. Lalu kayak namanya kan mie company gitu ya. Itu ada filosofinya atau sejarahnya gitu Kak? Sebenarnya sebelumnya itu udah jualan mie ini, tapi masih nebeng di kayak usahanya orang tua kan. Jadi belum pakai nama mie company. Eh, mie company ini namanya baru dibentuk ketika saya mau mengajukan pendanaan itu. Kan sekarang banyak tuh yang dana hibah Oh dari iya. kementerian gitu kan. Ada PWMV, ada KBMI, terus Iya. PKMI gitulah. Iya, kebetulan kakaknya ini pemenang itu ya, pendanaan hibah itu ya. Iya, alhamdulillah kemarin baru Alhamdulillah. lolos pendanaan juga. Terus kan kalau pendanaan itu di proposal kan harus kita kasih nama yang menarik tuh. Terus disitulah kita memutar apa mencari ide apa sih nama yang anti mainstream gitu loh. Kalau setan-setanan zaman sekarang kan sudah Iya, banyak. udah biasa gitu Iya, Kak ya. udah biasa gitu lah setan-setanan. Apa sih yang masih jarang gitu loh. Terus kita kebetulan terpikir tuh anak itu kan mie company itu kan kita tujukan sasaran pasarnya kan untuk anak muda. Kemudian zaman sekarang tuh udah semakin canggihnya teknologi. Jadi anak muda itu sekarang lupa tuh sama sejarah Indonesia kan. Jadi Iya. terpikir langsung menggunakan nama mie company, terus dengan menu-menunya itu kita gunakan nama-nama peristiwa yang ada di Indonesia. Ada Mira Musa, ada Denles, ada VOC, dan ada Pribumi juga. Oh, Jadi jadi seperti itu, Kak. iya, jadi kita tuh nggak hanya jual produk, tapi kita juga ingin mengedukasi gitu loh buat anak remaja zaman sekarang. Bagus banget ya filosofinya ya. Jadi filosofinya itu dari kayak mengingat sejarah Indonesia gitu kayak. Nah, pastinya eh, usaha kakak ini berprosesnya pun dari bawah juga sama kayak Kak Rizaldi tadi. Nah, bagaimana sih proses kakak nih dalam mengolah ide gitu kan? Itu gimana Kak? Uh, Dari awal sampai sejauh ini gitu ya. Ya kalau proses mengolah ide itu nggak terlalu lama juga sih dari ide itu kita langsung kan dari awal pikir oh pengen buka mie ini nih di sini kayaknya kayaknya itu deh kayak
bisa diterima masyarakat, soalnya di sini juga kan masih jarang sama mie kayak gitu kan. Adanya juga di kota. Terus setelah kita dapat ide itu, proses selanjutnya itu kita mencari tahu bagaimana sih apa bisa buat kayak gitu gitu. Kita mencari tahu resep. Terus dari resep itu nggak langsung kita jual tuh produk kita. Jadi masih kita mencari taste yang benar-benar pas gitu loh. Jadi kalau masih ada kurang, tambahin apa gitu. Sampai dulu pertama masih menggunakan mie yang itu ya, yang beli jadi gitu ya. Tapi Iya. kok makin lama kok dilihat kayaknya lebih enak bikin sendiri mie-nya, produksi sendiri. Terus sama kalau produksi sendiri juga sepertinya lebih mengurangi biaya produksi juga kan. Jadi beli mesin terus eh, nyoba bikin mie sendiri, terus akhirnya sekarang udah menemukan taste yang pas, jadi baru bisa buka itu. Jadi kayak lebih meminimalisir dana gitu ya, Kak, buat apa bikin mie sendiri, bikin produksi mie sendiri gitu ya. Iya Dan benar-benar. on prosesnya berarti kayak gak langsung kayak bisa memantapkan rasa gitu ya. Pasti ada kurang-kurangnya gitu mungkin di awal, Kak ya. Oke. Eh, nah, di sini aku tanya nih, siapa aja sih yang dukung kakak dalam mendirikan usaha ini gitu? Yang pertama pastinya orang tua, karena selama ini tuh usaha itu masih sering dibantu karena kan kita juga masih kuliah kan. Kadang juga sering nggak di rumah karena kuliah sibuk sama urusan lain, jadi dihandle sama orang tua gitu loh, dibantu handle. Terus yang kedua itu mungkin karyawan juga kan, karena kalau nggak ada karyawan kan nggak bisa berjalan juga kan usaha ini. Terus ada dosen pembimbing aku yang karena aku ajukan pendanaan itu, jadi kan ada dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing aku juga selalu support gitu loh, selalu ngasih masukan juga. Terus sama teman-teman tim PWMV aku sih, itu kan karena bantuan mereka juga bisa sampai lolos dapat dana itu buat buka usaha lagi. Oh, seperti itu Kak ya. Berarti support system yang paling utama itu memang orang tua, doa dari orang tua gitu sama kayak Kak Rizaldi tadi ya. Nah, pastinya nih dalam menjalankan usaha, dalam melakukan apapun di bidang bisnis itu pasti ada risiko, pasti ada kendala gitu kan ya. Nah, sejauh ini, selama ini, ketika kakak menjalankan usaha ini tuh kendala, resiko apa sih yang dihadapi kakak gitu, dan solusinya itu gimana dalam menghadapi resiko itu gitu. Oke. Kalau soal resiko itu yang pertama karena SDM sih menurut aku, sumber daya manusianya. Karena yang selama ini kan karena dapat pendanaan itu, alhamdulillah kita sudah bisa buka empat empat outlet, 4 cabang. Wah, 4 outlet Kak ya, Ya, sekaligus Kak. 4 Alhamdulillah ya Kak. ya, alhamdulillah dapat bantuan dana itu ya lumayan juga besar. Iya, Jadi bisa buka 4 outlet karena memang dari tujuan awal itu ingin memperbanyak cabang gitu ya. Kita ya, pengen menyebar banyak banyak. cabang gitu loh. Iya, perbanyak cabang perkuat pusat gitu Kak ya. Iya, Sip. banget. Iya, iya. Jadi karena banyak cabang itu kan juga kita nggak bisa ngehandle, kita nggak bisa setiap hari tuh kita di sini 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 gitu kan, di 4 outlet gitu kan nggak bisa. Jadi kita 100% kita percayakan ke
karyawan yang menjaga outlet itu. Tapi ya terkadang kita tuh kadang kita iseng-iseng aja baru kontrol ke sana, ke outlet ini, ke outlet sana gitu. Karena juga jaraknya agak lumayan juga kalau harus tiap hari harus kontrol 4 outlet gitu kan. Jadi kita kan karena kita nggak bisa kontrol tiap hari, jadi kan kita nggak tahu tuh kinerjanya dia di sana entah baik apa enggak. Terus pernah juga ada yang komplain, mungkin karena karyawan takut dimarahin gitu ya, ada yang komplain dihapus. Terus akhirnya setelah kita cari tahu baru dia ngaku kalau ada pelanggan yang komplain tapi nggak lapor ke kita gitu, malah dihapus. Jadi itu sih resiko SDM-nya. Kadang juga takutnya itu karena kita nggak kontrol, takutnya mereka kerjanya malas-malesan juga gitu kan. Jadi masih kalau soal SDM itu aku rasa masih kurang sih. Berarti kayak lebih di plan lagi karyawannya ya biar bisa lebih amanah, jujur gitu Kak ya. Nah, untuk pelayanannya nih selama pandemi ini ya pastinya kan ada perbedaan juga. Lebih banyak online-nya nih Kak mungkin ya daripada offline gitu kan. Nah, pelayanannya itu melalui apa aja sih Kak? Terus pelayanannya itu kayak gimana gitu? Baik offline Uh, maupun online nih. ya, karena sekarang kan pandemi juga kalau kita cuma mengandalkan offline pembelian langsung, itu kan orang juga sepi gitu loh, jarang yang keluar Ya. rumah gitu kan. Jadi kita gimana sih cara kita dapat pelanggan, kan pasti kita mikir tuh. Jadi langsung terbesit, kenapa nggak kita delivery aja gitu. Jadi kita juga nerima delivery tapi lihat kondisi juga. Kalau di outlet rame ya nggak bisa delivery karena di setiap outlet kan pegawainya cuma 2. Jadi kalau yang di outlet lagi rame kan nggak bisa tuh ditinggal-tinggal gitu. Tapi kalau lagi misal orderan di outlet lagi ada sepi gitu, agak sepi, bisa menerima delivery juga. Eh, Sebelumnya emang belum itu ya Kak, belum bekerja sama kayak seperti Gojek gitu, belum. Di daerah saya belum belum ada kayak gitu. Belum Oh ada iya iya Gojek, iya. Grab Iya. gitu masih Yang belum penting ada. kita udah mendirikannya di situ Kak ya biar iya. Eh, Lalu di sini kalau boleh tahu nih Kak ya, kira-kira kisaran berapa sih modal biaya pastinya banyak yang dikeluarkan gitu kan. Kisaran berapa sih dan omset per bulannya tuh berapa gitu. Untuk modal itu awal itu nggak terlalu besar kayaknya. Terus kemarin karena dapat pendanaan itu alhamdulillah kita dapat 22.500.000 dari Ya. kementerian. Jadi itu udah bisa buat 3 atau 2 outlet gitu. Dengan dana segitu dari pemerintah gitu. Alhamdulillah udah kita bisa buat beli gerobak, beli mesin, terus beli bahan baku juga. Kalau omset itu karena pandemi ya, jadi masih naik turun juga kan. Kadang sepi, kadang rame gitu kan. Tapi kalau rame gitu kita satu outletnya bisa mencapai 40, satu harinya bisa capai 40 porsi penjualan dikali 4 outlet nanti. Oh, alhamdulillah ya, meskipun pandemi gitu ya, Kak.
Ya ampun. Nah, eh, tadi kan terkait biaya udah, terkait resiko udah. Nah, sekarang aku tanya itu eh, udah berapa kali nih ketika dalam menjalankan usaha ini tuh berapa kali gagal gitu dalam berbisnis gitu. Apa dan juga apa ada rencana lain mau buka usaha lain gitu selain Mi Company ini? Eh, kalau gagal itu udah sering ya, karena Ya udah biasa dari gitu kayak. ya udah biasa gitu ya. Soalnya dari dulu, dari kecil tuh memang udah suka udah suka jualan gitu. Jadi dari dulu itu SMP, SMA itu udah apa aja udah pernah, dari fashion kayak baju, terus dari snack-snack kayak jajanan Bandung gitu pas masih SMA gitu kan udah pernah juga. Terus sekarang lagi pengen menggeluti dunia kuliner aja. Jadi eh, jadi sekarang udah mantep nih di usaha ini. Terus untuk buka usaha lagi tuh sebenarnya memang ada. Untuk usaha yang satunya itu memang ada sih, dari dulu tuh aku pegang beberapa usaha, ada pentol mercon juga sih. Berarti usahanya tuh hanya on fokus di kuliner aja kak ya, kayak Mi Company ini ya kak, lebih on fokus di Mi Company ini juga ya. Nah, kakak ini kan juga sambil kuliah gitu. Nah, gimana tuh cara membagi waktunya untuk memanage antara berbisnis dan kuliah gitu? Pasti tugasnya juga digenjot juga kak ya gitu. Eh, itu gimana kak cara membagi waktunya itu? Eh, Jujur kadang tuh masih suka capek juga kan, Ya, dari ada organisasi, terus ngurusin usaha, terus kuliah. Tapi kalau untuk sehari-harinya sih masih masih bisa sih, kalau karena ada bantuan karyawan juga kan kita masih bisa di rumah gitu kuliah. Tapi ini karena apa ini aja saya tadi malam baru pulang jam 3 uh, pagi, terus langsung langsung bangun-bangun jam 7 ini, langsung langsung ini ya, siap-siap buat acara organisasi ini. Terus ini aja masih kepikiran tugas kuliah juga belum ngerjakan. iya paham paham kak, paham banget. Tadi malam itu juga kan ada keperluan ini karena mesin mie rusak. Jadi harus nganterin mesin ke rumah orang yang jual itu di daerah Gresik, tapi hampir ke Sidoarjo udah ternyata rumahnya Jauh itu. juga Jadi kak ya. jam 3 baru pulang gara-gara mesin mie-nya itu kalau rusak kan nggak bisa jualan juga kita. Iya, berarti kayak semangat banget gitu ya, apalagi mengisi materi di Ore Manis ini. Ya, mohon maaf kak ya mengganggu waktunya sebelumnya, ya ampun. Enggak kan, Terima kalau kasih banyak loh. kalau Nah, itu nggak mengganggu, soalnya kan emang udah resiko kita kalau udah iya, menggeluti dunia organisasi, ya ya udah, itu resiko kita kalau harus bisa menjalani semuanya gitu loh. iya. Nah, terakhir nih kak, mungkin bisa memberikan tips untuk teman-teman KSKM jika ingin berwirausaha di bidang kuliner. eh Tipsnya mungkin bukan usaha di bidang kuliner ya, tapi ini tipsnya untuk semua aja, usaha semua.
buat teman-teman yang mau buka usaha apapun itu, jangan pernah takut gagal dulu kalau kalian belum menjalaninya. Jadi kalau kalian mau menjalani usaha tuh kalian mikir nanti kalau gagal gimana, kalau ini gimana. Tapi kalian nggak ngejalanin itu dulu, kalian nggak bisa merasakan itu dulu. Kalian malah nantinya nggak jadi jualan malahan. Jadi kalau menurut aku resiko, hambatan itu semua pasti ada, kegagalan itu udah biasa. Jadi ya udah kita jalanin aja dulu. Nanti pas udah ngejalanin kan pasti punya tuh kayak solusinya, nanti pasti ketemu kalau kita udah menjalaninya. Jadi nggak perlu takut gagal, gagal itu udah biasa. Yang penting kita itu nanti bisa belajar dari kegagalan itu. Nanti pasti kita bisa menemukan kesuksesan. Ya, bagus banget nih tips dari Kak Silvi nih ya. Baik Kak, terima kasih sebelumnya Kak ya buat materi terkait kuliner pada pagi hari ini gitu ya. Nah, sekarang memasuki sesi diskusi dari teman-teman KSKM, boleh menyampaikan pertanyaan langsung, boleh open mic maupun menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Dipersilahkan ya teman-teman. Ini di forum chat sudah ada yang bertanya nih. Nah, dari AM Almaidah nih. Izin bertanya Kak, Kakak kan di bidang kuliner nih. Apa karakter atau sesuatu yang berbeda dari produk Kakak dengan yang lain? Dan kalau ada, bagaimana cara bertahannya? Bisa dijawab oleh Kak Silvi? Oh, iya bisa. Apa sih yang membedakan dengan produk lainnya? Iya, Kalau produk sekarang kita bandingkan sama Kober misalnya. Kalau ditanya terinspirasi itu memang dari awal terinspirasi dari Kober. Karena aku sendiri dari dulu memang pecinta banget sama Kober, suka banget sama yang Kober gitu. Tapi kita tuh nggak hanya kayak plagiat langsung kita sama persiskan kayak gitu, nggak. Kita kan pastinya harus punya inovasi kan. Jadi kita boleh terinspirasi, tapi kita tuh memberikan beberapa inovasi gitu loh dari yang kita dapatkan dari inspirasi kita. Jadi kalau sama Kober gitu ya, kita uh, ada beberapa menu yang nggak Kober punya gitu. Kayak seperti produk kita kayak VOC itu tuh mie lada hitam. Jadi kan sekarang masih jarang kan ada menu mie lada hitam gitu kan. Terus kayak mie pribumi juga itu kayak mie ayam, kayak mie khasnya Indonesia gitu, mie ayam kan. Tapi itu kita inovasikan jadi kayak mie kekinian. Jadi kita inovasikan mie ayam tapi kita jadikan kayak mie kering gitu, kayak kayak Kober gitu. Tapi ini mie ayamnya itu pakai mie ayam gitu. Jadi itu sih yang membedakan dengan produk yang sudah ada. Terus tadi apalagi ya pertanyaannya? tadi terkait masalah, udah sih Kak, yang membedakan produk Kakak dengan produk yang lain dan bagaimana cara mempertahankan produk itu. Oh, mempertahankan produk itu rada susah sih karena kadang juga di sini tuh ya kan ada tuh satu outletku yang di tempat wisata kuliner gitu ya tempatnya. Nah di tempat wisata kuliner itu kan di sana banyak pesaing tuh, samping-samping kita itu kan merupakan pesaing kita. Lah
pas kita awal-awal buka mie itu karena mungkin pesaing kita melihat kita kok rame gitu, dia meniru, dia coba beli satu, kemudian besoknya dia buka produk yang sama kayak kita. Itu sih yang susahnya mempertahankan produk itu, gampang, termasuk resiko juga, gampang ditiru orang juga. Dan masalahnya yang meniru itu bukan tidak dari meniru itu benar-benar meniru gitu loh, nggak ada inovasi apapun, dan itu jualannya di dekat kita, bahkan di samping outlet gitu dengan produk yang sama. Oh, berarti kita harus pandai-pandai kayak apa ya, menumbuhkan inovasi gitu Kak ya, biar bisa produknya tuh beda dari yang lain gitu Kak ya. Oke, terima kasih untuk Kak Silvi ya atas jawabannya. Bagaimana untuk Almaidah? Apakah ada feedback? Bisa on mic? Cukup, Kak. Oke, terima kasih Almaida ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari AM Salsabila AA. Izin bertanya kepada Mas Rizaldi nih. Kan tadi waktu awal-awal berjualan masih belum punya tim. Jadi bagaimana sih Kak Rizal ini cara mengatur manajemen keuangannya? Apakah ada kendala-kendala dalam mengatur manajemen keuangan usahanya Mas Rizal? Terima kasih. Iya, terima kasih. Silahkan Kak Rizaldi untuk menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih juga atas waktunya. Jadi untuk awal-awal saat aku berjualan thrifting itu kan aku belum punya tim. Jadi apa-apa sendiri, nyatet uang sendiri, terus nyimpen uang sendiri. Jadi dulu sih aku masih aku sisihin ya uang buat jajan yang mana, uang buat usaha yang mana. Jadi biar nggak kesingsal gitu dan pencatatannya sih belum apa ya. Maksudnya cuma nyatet asal-asalan keluar berapa, masuk berapa, keluar berapa, masuk berapa. Jadi nggak tak hitung sama kayak oh tadi keluar bensin segini ya, terus oh tadi beli plastik lah segini. Nah, terus pernah sih dulu kendalanya di catatan segini, terus pas tak hitung secara fisik, loh uangnya kok kurang, loh ini uang kemana, apa masuk ke uang jajan, terus habis itu apa mungkin uangku apa ya dicolong tuyul kayak apa gimana, aku terus berpikir kayak negatif-negatif itu kan nggak mungkin juga. Nah, buat kalau kamu pengen manajemen uang sendiri, yang harus kamu lakuin itu pastikan kalau disisihkan ini uang buat usaha, terus yang satunya uang buat kamu jajan. Jangan sampai kamu campur jadikan satu dompet. Paling enggak kamu punya tempat sendirilah, tempat apapun itu, entah itu kotaan kayak, entah itu apa kayak. Nah, gitu. Terus habis itu biar lebih aman lagi, kamu nyatetnya nggak usah muluk-muluk pakai pencatatan secara akuntansi gitu ya, Rek ya. Cuma kamu nyatet tadi kamu hari ini keluar apa aja. Nah, itu didetailkan. Oh, aku keluar ini segini. Oh, aku keluar ini segini. Nah, kalau kamu eh, barangkali kamu minta nota ke penjual atau kamu transaksi, terus habis itu dapat nota kayak di ATM gitu. Nah, itu pastikan mau simpen, Rek. Jadi biar kamu tahu, oh, tadi ada penjualan segini di tanggal ini. Oh, ini notanya, Rek. Jadi kamu tahu gitu. Berarti kayak pencatatannya itu nggak berdasarkan apa yang kita pelajarin gitu Kak ya di akuntansi gitu Kak ya. Karena terlalu formal mungkin nggak ya, terlalu terperinci banget gitu kan. Lebih ke arah random tapi tertata gitu manajemen keuangannya gitu Kak ya. Ya, benar sekali. Seperti Dan itulah. kita juga harus nyimpen kayak bonnya, kayak kita tuh habis beli ini gitu loh, kita nyimpen bonnya biar kita tahu gitu kan Kak. Baik, gimana Salsabilah, apa ada feedback? Boleh on mic? Halo Salsabilah.
Oke, cukup. Terima kasih banyak untuk Mas Rizaldi. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari AM Yulia Wulandari. Izin bertanya, Kak, bagaimana sih, Kak, langkah-langkah untuk memulai usaha? Bagaimana cara memperkenalkan usaha tersebut agar diminati masyarakat sekitar kita, apalagi mempromosikan sebuah produk baru, misal produk kuliner, dimaraknya produk dari luar yang sudah populer. Motivasi seperti apa yang membuat semangat untuk berjualan lagi, berusaha, dan bila terjadi kegagalan. Terima kasih. Nah, bisa dijawab oleh Kak Silvi dan juga Kak Rizaldi juga. Yang pertama Kak Silvi dulu, boleh? Menurut Kak Silvi nih gimana nih? Bentar. Tadi yang pertama pertanyaannya gimana? Yang pertama, Yang pertama itu kebanyakan Kak ya pertanyaannya ya, mohon maaf. nggak apa-apa. Bagaimana sih Kak langkah-langkah untuk memulai sebuah usaha? Intinya dalam memulai sebuah usaha itu langkah-langkahnya gimana? Terus memperkenalkan usaha tersebut agar diminati oleh masyarakat sekitar, dalam mempromosikan sebuah produknya juga, terus motivasi yang membuat semangat untuk berjualan lagi gitu. Untuk langkah-langkah sih dalam membuat usaha itu yang pertama memang kita harus cari tahu apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat di sekitar. Kita harus cari ide dulu gitu. Kan kan kita sebagai wirausaha kan seorang wirausahawan kan harus dituntut peka gitu kan sama lingkungan sekitar. Kita harus tahu apa sih yang apa yang saat ini lagi marak, terus apa sih yang eh, saat ini lagi dicari sama orang, apalagi di lingkungan sekitar gitu kan. Itu bisa kita jadikan ide buat usaha kita gitu. Yang pertama, langkah-langkahnya terus setelah kita dapat ide, terus kita harus berpikir gimana sih ide kita itu bisa terrealisasikan gitu. Kalau ide sudah terrealisasikan, terus modal juga kan sangat penting. Kalau kita udah ada modal gitu, bisa bisa langsung coba buka usaha itu sih kalau menurutku. Nanti kalau soal solusi tentang resiko atau hambatan saat di tengah jalan itu nanti kayaknya bisa dipikirkan pas pas apa udah ada risiko udah mulai muncul gitu resiko kan pasti langsung kita punya sih solusinya gitu. Terus tadi bagaimana cara memperkenalkan ya? Iya, Cara Kak. memperkenalkan usaha itu memang nggak gampang sih, butuh waktu berbulan-bulan juga kita buat mengenalkan usaha kita ke apa pelanggan gitu, ke konsumen kita. Jadi eh, untuk memperkenalkan kita bisa menggunakan media-media sosial, kemudian karena usaha aku ini kan aku konsepin sebagai usaha street food ya, seperti mie tapi ini nggak punya warung nih, cuma apa memang konsepnya street food. Jadi dia tuh biar mudah tersebar gitu konsepku. Karena kalau street food kan kita buka cabang di mana-mana di pinggir-pinggir jalan, apalagi di depan Indomaret khususnya, itu kan lebih mempermudah kita buat memperkenalkan produk kita, buat sampai produk kita bisa sampai ke masyarakat kan dengan adanya apa banyak cabang-cabang seperti itu kalau dari aku.
Baik, berarti kayak apa ya, untuk dalam mempromosikan pun gak apa tuh namanya, gak susah banget gitu Kak ya. Soalnya kan kita zamannya online ya, sosial media cepet banget nyebarnya gitu Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Rizaldi sendiri nih, bagaimana nih cara untuk apa tuh namanya, membangun usaha yang dari awal, terus apa tuh namanya, tuh mempromosikan sebuah produk, terus memperkenalkan biar dikenal gitu, dan memotivasi biar semangat untuk berjualan gitu. Eh, Tadi kan gimana pertanyaannya buat bagaimana untuk apa? Yang pertama Eh, lupa, maaf iya, maaf. untuk memulai sebuah langkah-langkah untuk memulai sebuah usaha dan memperkenalkan usaha, mempromosikan produknya itu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau untuk untuk langkah-langkah untuk memulai usaha itu kan tadi di sini juga ada pertanyaan agar nggak kalah saing dengan produk yang lain. Ya mungkin kamu itu juga harus ada pembeda ya dari produk lain. Seperti kayak punyanya Mbak Silvi tadi kan, walaupun ada kober, walaupun ada gacuan kan, Mbak Silvi itu punya opportunity yang baik. Dia itu nggak buka kayak warung gitu, dia bukanya kayak stand-stand gitu, iya kan Mbak Silvi tadi? Iya Mas, kayak Nah, street jadi food. lebih jadi lebih menguntungkan buat pembeli agar nggak usah parkir, nggak usah antri, tinggal duduk naik motor, kamu tinggal beli, sodorkan uang, udah gitu aja. Nah, keuntungan-keuntungan kayak gitu Rek, yang kamu harus teliti ya buat eh, kalau ingin berusaha ke depannya gitu. Ya mungkin awalan untuk melakukannya sih, ya kamu rencanakan dulu, tapi bukan rencana yang muluk-muluk banget. Pokok kamu di otak itu ada ide apa, terus kamu mau bawa kemana, gitu nanti. Jangan sampai kamu los-losan gitu, alah udah jalanin aja, terus tapi nggak datang dengan rencana. Nah, walau biasanya kan teman-teman yang bilang gitu itu sebenarnya udah ada rencana di otak, cuma bingung untuk bingung untuk mengutarakan ya sebenarnya ada rencana kayak gini, cuma di dalam hatiku aku itu ya los aja, tapi sebenarnya di dalam otak mereka itu udah ada planning kayak lo mau gini gini gini. Nah nanti untuk setelah kamu udah ada planning, terus di tengah jalan seumpamanya ada kegagalan, ya ini seperti yang dibilang Mbak Silvi tadi, ya kamu cari solusinya, kamu jangan takut gagal dulu, mulai mencoba tapi dengan rencana gitu kalau dari aku sih. Terus buat memotivasi kalian agar dapat ingin berusaha ya, yang pertama kamu kan kalau usaha dapat cuan, Rek, gitu. Ya semakin kamu yang pertama dapat cuan, yang kedua kalau brand kamu dikenal kan otomatis apa ya, kamu itu dikenal banyak orang punya brand kayak gini, terus relasimu juga banyak. Nah kan lebih membuat diri kita fun selain kamu dapat cuan. Gitu sih. Kalau aku motivasiku ya ya itu sih, ya aku pengen punya relasi banyak, terus habis itu ya cuan juga termasuk sih. Sorry ya Rek, kalau itu motivasi gitu, tapi emang bener sih. Gitu. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Kan ini juga diskusinya juga santai gitu Kak. Memang nggak bisa dipungkiri Kak ya, kalau memang cuan itu adalah penyemangat kita dalam berbisnis gitu. Betul sekali, bisnis tanpa Benar cuan sekali. apa rasanya? Iya, baik. Apa ada feedback dari Yulia Wulandari terkait pertanyaannya, jawabannya tadi dari Kakak Silvi dan Kak Rizaldi? Gimana Yulia? Halo Yulia. Oke, bisa aku next pertanyaan selanjutnya ya sambil menunggu feedback dari Yulia tadi. Ini ada pertanyaan dari Alma Ida lagi nih.
Izin bertanya kepada Kak Rizaldi, apakah untuk berbisnis fashion, Kak Rizaldi selalu mengikuti tren? Karena bisnis di bidang fashion terus mengalami perkembangan dan selalu unik. Nah, sebenarnya tadi udah dijelasin ya sama Kak Rizaldi ya, kalau terkait masalah kayak mengikuti tren kan dari awalnya yang apa tuh namanya eh, produksinya thrift sampai membuat brand sendiri gitu kayak. Atau mungkin ada tambahan lagi dari Kak Rizaldi, dipersilahkan. Ya, jadi kalau untuk mengikuti tren atau enggak, sebenarnya sih 50-50, Rek. Ya, tetap aku mengikuti tren, cuma tetap punya kayak konsep itu, brand kamu itu mau kamu model kayak gimana. Jadi tetap punya konsep kayak gitu. Terus ya setengah juga lagi, aku bilang kalau streetwear banget nggak laku, terus habis itu aku campur. Nah, itu pun juga mengikuti tren yang kayak teman-teman sekarang itu sih streetwear-nya anak zaman sekarang. Jadi ya 50-50 sih kalau aku. Baik, apa ada feedback lagi nih dari Alma Ida terkait pertanyaannya tadi? Bisa on mic, Rek. Silahkan on mic. Halo, Alma Ida. Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir nih ya, ada dari Karina Sulistyo Putri Anissa. Izin bertanya untuk Kak Rizaldi dan Kak Silvi. Sebelum memulai bisnisnya, pastinya ada perencanaan-perencanaan yang dibuat untuk memulai bisnisnya. Nah, contoh perencanaan yang dibuat tuh seperti apa sih, Kak? Yang Kakak bikin untuk memulai bisnisnya. Terima kasih. Iya. Silakan dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu, Mas Rizaldi. Ya, baik. Kalau aku sih buat perencanaan ya, ya aku perencanaanku dulu itu sama seperti yang diajarkan guruku kewirausahaan waktu SMA. Jadi kamu harus punya 5W1H-nya. Jadi produk apa yang kamu jual, terus di mana kamu ingin jual, kepada siapa kamu ingin jual, kapan kamu jualnya, terus bagaimana cara menjualnya. Jadi perencanaannya yang pertama simple itu kayak gitu dulu. Terus habis itu kan konsep ya 5W1H. Terus yang kedua perencanaannya kayak ini udah ngitung BPP, terus habis itu eh, kamu apa jenenge ngitung BPP terus cari-cari vendor juga kan gitu. Kan itu satu paket ya, kamu cari vendor gini BPP-nya berapa, terus kamu mau jual berapa. Terus habis itu perencanaan. Nah, kayak ini memungkinkan nggak desain kayak gini itu eh, dapat diminati pasar. Terus habis itu siapa siapa aja sih yang beli, ya balik ke 5W1H lagi, siapa aja sih yang beli, terus ya kamu tiga itu 5 konsep, terus habis itu perencanaan finansial, habis itu kamu survei. Nah itu tiga itu yang pokok, Rek. Nah yang lainnya tambah-tambahan itu terserah kalian, kalian mau merencanain gimana. Berarti Kak Rizaldi ini kayak perencanaannya itu berpatok atau berpacu pada 5W1H Kak ya. Seperti itu Kak ya. Oke, next untuk Kak Silvi, silahkan Kak Silvi. Eh, Oke, untuk perencanaan ketika mau memulai usaha itu ya. Kalau sebenarnya saya biasanya kalau memulai usaha sih nggak muluk-muluk gitu ya. Perencanaan itu kalian pasti punya deh. Kalau mau buka usaha itu pasti kalian udah mikirin itu kan. Nggak perlu yang tertulis. Pasti kita di kepala kita udah mikirin kayak apa sih yang mau aku buat. Terus gimana sih apa berapa sih harga yang pantas buat produk aku. Terus gimana sih cara produk aku bisa diminatin sama orang gitu kan. Tapi karena kebetulan ini juga usaha aku, karena aku ikutkan pendanaan, bisnis plan, kan aku pasti sebelum sebelum buka Mi Company ini, aku buat tertulis kan.
karena aku ikutkan ke pendanaan itu. Jadi perencanaannya kalau Mi Company ini tertulis ada proposal usahanya juga, karena itu kan kita setorkan ke kementerian kan. Itu sih kalau dari aku. Baik, berarti perencanaannya itu lebih ke arah kadang perencanaan kita tuh ada di luar kepala gitu Kak ya. Oke, oke. Terima kasih untuk Kak Silvi dan Kak Rizaldi. Apakah ada feedback nih dari Karina Sulistya Putri? Cukup Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Dan untuk Yulia Wulandari, iya nggak apa-apa. Terima kasih Kak Silvi, Kak Rizaldi atas jawabannya. Maaf baru respon karena terjadi kendala jaringan. Nah, untuk selanjutnya ini ada dari pengurus nih Kak yang mau bertanya nih dari Kak Angelina Cynthia. Silakan Kak Angelina Cynthia untuk bertanya secara langsung. Oke, makasih ya Kak Afrida. Aku nih tadi tertarik sama yang diomongin sama Kak Rizaldi tentang Kak Rizaldi ini pernah usaha masker ya. Benar ya Kak Rizaldi? Ya, nah tadi sudah diomongin juga sama Kak Rizaldi kalau hasil usahanya ini BEP ya Kak ya. Berarti kenapa Kak kok bisa BEP itu, dan berarti kalau kita usaha walaupun memang produk ini kan kekinian banget Kak ya sekarang. Masker ini kan kayak siapa sih yang nggak jualan masker hari ini gitu. Nah walaupun produknya sekarang sangat dibutuhin dan juga sangat kekinian, kok bisa masih BEP itu kira-kira kenapa gitu sih Kak? Oh ya, langsung aku jawab nggak apa-apa, MC. Ya, jadi gini. Iya, dipersilakan Kak. Mohon maaf tadi lag. Jadi sebenarnya kalau masker itu, jadi gini Rek, kalian kalau mau usaha itu, kalau dari pengalamanku jangan aji mumpung ya Rek ya. Aku dulu jualan masker, terus habis itu kenapa kok BP? Ya itu aku terlalu fokus, trennya kayak gini, aku ikut-ikut gini, ini kayak gini, aku ikut-ikut gini. Jadi maskerku itu nggak ada pembeda, dan masuknya produk maskerku itu tergolong telat Rek. Jadi pada saat awal-awal pandemi itu udah banyak yang jualan masker kain. Nah, aku itu baru jualan pas pandemi kok bulan apa ya, bulan November apa bulan Septemberan gitulah Rek. Nah, terus habis itu pas jualan masker itu konsepnya muluk banget Rek. Jadi ini loh kayak gini ini. Jadi aku cuma contek aja ke kanan kiri. Terus habis itu ya itu Rek, udah belanja bahan baku, terus habis itu udah belanja kayak packaging juga, terus yang pesen ternyata sedikit, tapi alhamdulillah udah BEP juga. Ya itu Rek, cuma aji mumpung, terus habis itu jelalai kamu nggak kedapetan market pasar yang tinggi. Ya benar yang diomongkan Angelina Cynthia tadi, kalau padahal kan sekarang lagi hits masker, kenapa kok maskerku bisa PP? Ya itu aku cuma mikir teman-teman yang lain kok bisa untung dapat maskernya, kok aku nggak jualan, terus aku mencontek mereka aja tanpa ada aku memikir ke depannya kayak gimana. Ya wis cuma aji mumpung, ya akhirnya kena batunya sendiri, aku kena PP gitu. Itu sih mungkin ada feedback dari Angelina. Oke, jadi maksud Kak Rizaldi itu, Kak Rizaldi dulu tuh ngikutin tren aja ya, karena banyak yang jualan, akhirnya Kak Rizaldi kayak, ya udah deh ikut jualan aja, teman-temanku lagi jualan, tapi tanpa mikirin inovasinya gitu, atau orang tuh kenapa harus beli produk kita, kayak gitu ya? Ya, benar sekali, seperti itu. Oke, jadi memang perencanaan itu penting ya Kak ya, balik lagi ke perencanaan. Iya. Oke, makasih banyak ya Kak Rizaldi atas sharing-sharingnya. Ya. Baik, itu tadi dari diskusi antara Kak Cynthia dengan Kak Rizaldi ya. Terima kasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari AM maupun pengurus nih, Kak Silvi, Kak Rizaldi ya. Nah, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua untuk semangat dalam berwirausaha di usia muda.
Dan karena terbatas oleh waktu, kita cukupkan acara Oremanis 4.1 Fashion X Kuliner ini dan semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa bertemu. Amin. Nah, Amin. ya, teman-teman yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara Oremanis pada hari ini. Marilah kita tutup acara dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Laili Rahmawati Afrida selaku Master of Ceremony serta panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan teman-teman KSKM 2021 yang sangat antusias dalam mengikuti acara Oremanis dari awal hingga akhir, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan gitu ya, pastinya banyak kekurangan banget dari saya maupun teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan pada kolom chat Zoom dengan melampirkan bukti berupa screenshot. Oke, nah sebelum itu ya, ini ada sesi dokumentasi nih. Dipersilahkan untuk teman-teman yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Baik, teman-teman silakan on cam semua ya, teman-teman ya, kalau nggak berhalangan untuk sesi dokumentasi. Dari pendokumentasi, apakah sudah siap? Siap, Kak. Oke, baik. Aku mulai ya, Rek. 1, 2, 3. Sudah, Kak? Ya, sudah, mungkin bisa slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Apa ada lagi, Kak? Ya, sampai slide 4 ya, Afrida. Oh, oke. Untuk slide yang ketiga ini berarti, Kak, ya? Ya. 1, 2, 3. Apakah sudah, Kak? Dan untuk slide yang terakhir nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak untuk dokumentasinya. Dan sampai jumpa di hari Sabtu tanggal 18 September 2021 karena akan ada acara Markijar. Mari kita belajar yang dipresentasikan dari kakak-kakak pengurus KSKM. Jangan lupa join ya. Salam wirausaha. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Rizaldi. Terima kasih Kak Rizaldi. Terima kasih Kak Makasih, Kak Rizaldi. Silvi. Sama-sama. Ini aku izin boleh ya? Oh iya, Ya, Kak, silakan makasih, Kak. Kak. Terima kasih banyak Kak.